emang rencana gue ke depannya sih pengen mengurangi di depan kamera sebenarnya. Pengen karena kan apa ya, kalau jadi talent kan mau sampai kapan gitu kan. Jadi mungkin dalam 2 tahun ini gue lebih sering berkarya di belakang kamera. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu gue meluncurkan sesuatu, tapi memang nggak ada nama guanya. Ya karena gue pengen menguji sebenarnya skill gue tuh sampai mana sih gitu. Jadi gue create aja, tapi tanpa orang-orang tahu itu gue ada di belakangnya gitu. Entah itu jadi thinker atau jadi konseptor atau jadi yang ownernya. Jadi pengen menunjukkan bahwa sebenarnya nama besar tuh nggak terlalu pengaruh ya. Yang penting mah skill sih. Itu aja sih yang pengen gue tunjukin kepada diri gue, nggak buat orang-orang. Total berapa bisnis Mas Gopar sampai saat ini yang udah akhirnya di-build oleh Gopar Hilman? 6 ya? 6. Di bidang apa? Ada otomotif, ada F&B, ada beberapa, ada clothing, ada liquid, dan ada beberapa yang nggak bisa gue sebutin. Bang, kenapa sih Bang pengen berhenti? Ya lagi on progress ya, nanti ada saatnya. Ya. Bang, kenapa pengen berhenti dari layar kaca? Udah bosen kah? Mengurangi lah, nggak berhenti lah. Kenapa? Bosen kah atau gimana yang gitu-gitu aja? Ternyata lebih nikmat membuat sesuatu karena pure dari hati kita gitu, bukan karena tekanan orang. Gitu. Gue pengen membuat sesuatu yang pure dari hati gue sih. Nggak tekanan sana sini, nggak takut ini, takut salah ini, takut salah itu, takut salah ngomong, takut salah apa gitu kan. Ya, jadi memang banyak hal yang gue pelajari sih selama 2 tahun ini gitu. Jadi kayaknya meng-create sesuatu kayaknya lebih menyenangkan gitu kan. Kayaknya lebih jujur aja gitu. Tanpa orang-orang tahu ini punya siapa gitu. Tapi selain bisnis, apakah di dunia hiburan ada mau create film atau kayak gimana? Oh itu ada banget. Kedepannya sih gue kepengen banget ya ada. Pokoknya mimpi gue tuh banyak banget gitu kan yang pengen gue cuma jadi konseptor atau kreator tapi tanpa jadi talent gitu. Mimpi gue di situ tuh banyak banget. Jadi satu-satu di hidup gue, tugas gue adalah men-checklist bucket list mimpi gue. Gitu. Jadi ya doakan aja lah. Ada berapa list lagi nih yang belum? Waduh, banyak banget Mas. Banyak di handphone gue tuh mungkin yang belum ke checklist ratusan. Jadi tiap hari kalau gue mimpi tuh gue taruh di notes. Tugas gue tuh cuma checklistin gitu. Jadi ketika udah punya ide atau apa, biasanya gue simpen di handphone. Terus kalau udah punya waktu luang, gue breakdown tuh. Oh enak nih, kepake apa enggak tuh belakangan. Karena menurut gue kalau ide nggak kita tulis, itu akan hilang atau minimal berubah arah. Jadi wajib ditulis sih kalau gue. Gitu. Nah, gue realisasikan atu-atu. Gitu. Liquid ini salah satu mimpi lo juga Bang? Betul. Selama 2 tahun itu. Selama pas pandemi. Main PS, nyoba-nyoba vape, kok kayak seru ya gitu kan. Nggak harus, kalau rokok kan kita didikte nih, harus udah mau habis gitu. Jadi kalau ini kan ya kalau pakai aja. Jadi ya serunya di situ lah. Sensasi apa sih yang dirasakan bedanya lu ketika ngerokok dan juga nge-vape sampai akhirnya lu jatuh cinta dan bikin bisnis ini? Ada 2 hal yang nggak bisa digantikan di keduanya. Jadi makanya gue kombinasikan sih. Jadi ada beberapa hal yang memang gue suka banget di vape, dan gue juga masih jadi perokok. Jadi gue pengen memberikan opsi aja di diri gue sih, gitu. Dan mencoba ini sih ya gue tidak bisa bilang bahwa ini berhenti ngerokok ya, tapi yang terjadi sama gue emang sangat berkurang banget rokok gue. Jadinya tapi tetap jadi perokok. Ya intinya ya selang-seling aja lah. Nah di Squad Ijus ini posisi lu sebagai owner kah? Konseptor atau Owner konseptor semuanya. Ya. Berarti benar-benar lo mau memikirkan dari mulai bahan segala macam. Kalau untuk bahan ada partner. Oke. Kalau untuk bahan tentunya juga harus persetujuan gua gitu. Kita ngeramu barang-barang lah. Tapi kalau untuk campaign, kalau untuk bikin video, bahkan semua itu masih gua create sendiri. Ya, masih pengen terlibat dalam hal itu gitu. Dan lo enjoy dengan hal itu? Enjoy banget. Gue senang tuh kayak bikin sesuatu, kayak bikin acara dari penataan bangku aja tuh gue mesti hadir. Iya. Karena gini Mas, gue tuh berhenti ngedit video itu 2019. Sisanya gue hire editor. Karena gue suka banget dengan proses itu. Tapi lama-lama yang jadi korban jam tidur gitu kan. Akhirnya hire karyawan aja deh buat tim gitu kan, sendiri gitu. Karena memang senang dengan proses itu sih. Senang dengan proses ngulik. Ini kan hal baru bagi gue. Gue senang dengan nguliknya sih. Sama yang dilakukan sama buat velg gue kan. Gue juga bikin velg gitu kan. Velg lokal gitu. Sama nguliknya tuh senang banget.
Iya. Emang dasarnya seneng ngulik ya bang? Seneng ngulik gua. Kalau satu tuh satu gitu kan, dikulik Fokus sampai ya? habis gitu kan. Baru kerjain gitu. Ya, jadi seneng ngulik sih gua. Ntar lu maksudnya udah mulai fokus di belakang layar apa memang sudah capek kan untuk bekerja dengan tipe seorang public figure gitu, makanya akhirnya lu mulai mengurangi kerjaan di depan layar kamera gitu? Sebenarnya enggak ya, dan gue juga nggak merasa public figure sih sampai sekarang. Gue masih merasa diri gue 20 tahun lalu tuh masih sama aja gitu. Gue masih makan di warteg, masih naik kereta gitu kan, gue masih naruh motor di lenteng terus lanjut kereta gitu. Ya kadang-kadang juga aneh ketika, jujur aja masih aneh di diri gue ya, ketika gue datang ke sebuah acara masih banyak minta foto gitu. Kenapa sih? Sampai sekarang tuh gue masih aneh sebetulnya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang berbeda sebenarnya sih. Tapi di sini sih bukan masalah capek ya. Iya. Ada beberapa mimpi yang memang harus gue selesaikan yang dulu itu nggak ada waktunya. Karena kan sibuk di depan kamera terus gitu. Sekarang kayaknya gue harus menyelesaikan mimpi gue yang dulu belum pernah gue lakuin deh gitu. Gitu aja sih. Iya. Tapi selain aneh, tapi maksudnya tadi lu masih merasa aneh gitu, banyak yang minta foto sama lu, terus maksudnya dijadikan seorang narasumber gitu. Dan yang lu rasakan apa sih maksudnya selain aneh tadi? Apa yang lu rasain gitu? Senang Dikenal pasti, banyak orang. aneh dan senang ya, senang udah pasti lah. Karena senangnya karena ada orang yang mengapresiasi. Bagi gua, orang yang senang dan benci sama gua malah berterima kasih sama mereka karena balik lagi mereka mempromosikan diri gue ya. Tapi di situ sekarang gue lebih fokus kepada orang-orang yang memang sayang aja sih. Ya, kalau dulu kan kayak kenapa orang ini benci gue ya. Kalau sekarang mah, aduh, ternyata drain energi itu luar biasa. Satu hal yang gue pelajari adalah membenci ternyata menguras tenaga jauh lebih besar daripada menyayangi gitu kan. Jadi sekarang gue fokus di sayang aja deh sama orang. Orang yang sayang sama gue juga. Ngomong-ngomong sayang, Ya, gue demen nih. Gue demen nih arahnya kemana nih. kadang-kadang denger radionya juga. Iya. Ngomong-ngomong sayang, udah banyak bisnis. Yang nemenin gua tidurnya Kalau nikah emang ya kepikiran sih ada ya, cuman kayaknya gue tahu nih gajinya gue banget. Ini penyiar radio deh kayak ini. Tapi pasangan sih ada pasangan. Iya. Tujuannya kemana sih ya nyamannya aja lah ntar. dari kalangan Enggak, dia bukan artis, bukan musisi, bukan apa, enggak. manusia lah. Iya, manusia lah, bukan tumbuhan sih. Berarti dari lo sendiri nggak matok buat harus cepat nikah kayak gitu enggak? Enggak sih. Orang tuanya mungkin. Ini iya deh. Gue Udah sih ada enggak. tuntutan. Apa? Udah ada tuntutan. Kalau mereka santai sih ya. Iya. Tapi nggak tahu santainya sampai mana. Tapi jalanin dulu aja lah, jalanin dulu aja. Mereka menyenangkan kok, pasanganku menyenangkan, orang tua juga menyenangkan. Udah berapa lama? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Bang tapi keluarga agak Baru ini gue bang. post tahun baru tuh. Oh, gue cari deh. Bang tapi keluarga agak nanyain bang. Apa? Lu Dari keluarga lu dari sendiri, dari keluarga keluarga lu lu sendiri, Oh, namanya orang tua keluarga kan, namanya gua, keluarga gitu. Nama juga keluarga Iya. ya nyokap. Sebenarnya nyokap tuh orang yang santai cuy. Nggak pernah nanya kapan gue nikah. Karena nyokap tahu masih ada adik gue yang sekolah dan harus masih jadi ini Tanggungan, gue, ya. ya, ada beberapa adik lah. Nah nyokap tuh tahu tanggung jawab gue tuh sebesar itu, jadi dia nggak ribet untuk nanyain sebenarnya. Iya, tapi akhir-akhir ini namanya ya udah makin bertambah umur, kayak ada kata-kata tuh bisa kali, bisa kali kondangan-kondangan mah kita kondangin gitu lah kayak gitu lah. Udah mulai kode-kode ya. Iya kode-kode. Iya. Tapi ngerasa terbebani nggak jadinya dengan ada Enggak. udah mulai kode-kode itu? Enggak, nyokap gue tuh santai banget sih. Nyokap gue tuh tipe orang yang percaya banget sama anaknya 100% gitu. Jadi dia tahu nyamannya gue di sini dan dia mendukung aja sih. Biasanya kode-kode itu kan namanya juga orang tua ya. Justru gue takut nih kalau nyokap gue nggak gitu, nggak marahin gue, kayak gue takut gitu. Karena jangan-jangan itu nggak sayang sama gue gitu. Iya. Karena hal-hal gitu sebenarnya lumrah sih. Makanya gue suka heran ya sama orang yang suka sebel sama kata-kata. Kalau di lebaran kan suka ada di Twitter atau apa rame gitu kan. Gue sebel banget ya sama orang kapan nikah. Lah enggak, itu mereka lagi bertindak sebagai basa-basi orang tua aja sih. Kita punya tante yang menyebalkan lah di satu keluarga udah pasti. Paman yang menyebalkan udah pasti. Tapi mereka lagi bertindak sebagai
ya mereka aja, jadi nggak usah disebelin sih menurut gua. Justru orang yang sebel akan pertanyaan kapan nikah adalah orang yang insecure sama jadi dirinya sendiri sih menurut gua. Jadi kalau gue sih santai aja. Jadi bisnis vape sama aja buat nambahin tabungan lu buat nikah di kemudian hari. Itu benar. Dan ngembaliin modal yang kemarin-kemarin juga. Bener, yang sempat hilang. Iya. Iya, itu bener banget sih. Jadi banyak bisnis-bisnis baru yang memang kayaknya kehilangan yang kemarin tuh harus gua raih gitu kan, secara perlahan lah, nggak langsung gitu. Kalau dibilang pendapatan sekarang mah dulu mah jauh beda, masih banyak yang dulu. Cuma ada harapan besar di sini yang menurut gue tuh bisa gue lakukan lah pelan-pelan dan jangan nyerah aja. Karena bagi gue sih prinsip gue sekarang adalah tugas gue adalah bangun ketika jatuh dan membungkuk ketika lagi meninggi gitu. Itu tugas gue aja sih. Dan Oke. Thank you. Oke, thank you. Thank you.